Pak Mardukun, seorang pemungut kenangan, berkata, Menteri Mimpi butuh wakil, setidaknya Direktorat Bunga Tidur dan Lembaga Sensor Trauma Masa Kecil. Ia berkata tak kalah serius. Nah, itu tadi penggalan dari salah satu cerpen yang ditulis Lian Lubis dalam Scotland Short Story. Kita mulai ya untuk bicara cerpen itu. Saya bacakan segera. Tanpa presiden, tetapi tetap teratur. Cerpen yang ditulis oleh Lian Lubis pada akhir Juni lalu 2025. Di sebuah negeri yang tak tampak di peta, hanya tergambar samar dalam ingatan kanak-kanak yang masih percaya pada hujan sebagai pembawa pesan dari langit. Orang-orang hidup tanpa presiden. Tak ada pidato setiap Senin pagi, tak ada baliho besar dan senyum lebar mereka yang terpampang di baliho itu. Tak ada janji yang berterbangan seperti debu yang tak punya akar. Namun segalanya berjalan tenang seperti air aliran sungai tua yang tahu kemana harus bermuara. Pasar dibuka saat embun masih bersedih di ujung daun. Tukang roti datang setiap pukul 5 pagi, membawa roti yang tak pernah diberi nama. Lonceng dan beduk yang ditabuh menjadi tanda bahwa hari belum selesai, bukan panggilan untuk kemana-mana. Anak-anak bermain lumpur tanpa takut dikotori moral. Petani menanam padi bukan untuk hasil, tapi karena itulah salah satu cara atau satu-satunya cara mereka berbicara dengan bumi. Tak ada yang memerintah, tapi semua tahu harus kemana. Seperti tubuh yang bergerak oleh irama yang hanya bisa didengar oleh suara hati yang diam. Negeri itu disebut negeri yang tidak berambisi. Nama yang tak dicetak dalam dokumen dan peta, tapi tertulis dengan embun di kaca jendela setiap pagi. Kebijakan lahir bukan dari meja besar, tapi dari tikar pandan dan teh pahit yang menua bersama malam. Pemuka desa di sana tidak memakai tanda, mereka hanya dikenal dari cara mereka mendengar dengan kedua matanya dan melihat dengan kedua telinganya. Kenapa tidak ada presiden? Tanya seorang anak yang baru datang dari negeri sebelah. Di matanya televisi masih menyala. Di langkahnya ambisi yang belum tahu malu berterbangan debu-debu di dari jalan-jalan yang dilaluinya. Seorang tua menjawab, karena kami tidak terlalu sibuk untuk mencintai hidup, hingga tak sempat memilih siapa yang akan mewakili kami. Malam itu sang anak duduk di beranda, jangkrik berbicara dalam bahasa sunyi, dan angin menyisir daun seperti ibu menyisir rambut anaknya. Ia mulai merasakan bahwa mungkin kehidupan tak perlu selalu diarahkan, cukup dijalani dan dimengerti segalanya. Sore hari, 5 penduduk berkumpul di bawah pohon rambutan. Mereka bukan pejabat, mereka hanya orang-orang yang tahu bahwa bicara dengan angin lebih berguna daripada mendengar debat berisik di televisi. Pak Gombal, tukang sepatu, berkata, aku rasa kita perlu kementerian jam tidur siang, katanya. Matahari terlalu semangat membakar punggung orang-orang yang bersyukur. Dia berkata sambil tersenyum dengan sukar. Ditebak kemana arah senyum itu akan dijatuhkan. Bu Senik, penjual tempe goreng, menyahut. Kalau begitu aku usul Kementerian Mimpi, biar aku bisa mengadukan mengapa bangsa bersorban selalu mengejarku di malam-malam hari, katanya. Dia berbicara dengan berlinang air mata yang membingungkan Pak Gombal. Pak Mardukun, pemungut kenangan, berkata, Menteri Mimpi butuh wakil,
setidaknya Direktorat Bunga Tidur dan Lembaga Sensor Trauma Masa Kecil katanya. Tak kalah serius dari yang sebelumnya. Mira, anak kecil tak sekolah, tapi bisa membaca angin, berkata, kalau begitu aku jadi presiden bunga kertas, katanya. Semua orang wajib menyimpan satu di bantal, di bawah bantal ya, agar bisa menangis diam-diam tanpa rasa malu, katanya. Dia berkata sambil menempelkan dua jarinya di pipinya, bentuk V gitu ya. Biasa anak muda atau anak-anak kecil tuh kayak gitu ya. Gen Z dan Gen Alpha. Pak Gombal menyahut, kau masih kecil, tapi kadang yang kecil justru tak takut bicara hal-hal yang sudah dilupakan orang dewasa, katanya. Mendengar kalimat Pak Gombal, anak perempuan kecil itu mengganti formasi tangannya menjadi love. Bu Senik menyahut, apakah ini diskusi atau upaya menyusun konstitusi dari daun gugur dan suara burung gereja? Katanya ketawa. Dia tersenyum seperti angin lalu. Pak Mardukun menyahut, bukankah hidup memang seperti itu, katanya. Kita menata diri dari hal-hal yang tak pernah diajarkan. Dia berbicara tanpa melihat siapapun. Mereka terdiam, satu rambutan jatuh, tak ada yang memungutnya. Sehari sebelumnya, satu durian runtuh dari pohon, hampir mengenai kepala seorang anak. Tetapi tak ada yang menunjukkan sikap cemas. Mereka sangat yakin dari durian runtuh itu bukanlah rezeki, tapi takdir gravitasi agar tumbuh durian baru. Mira berkata, kalau kita hidup tanpa presiden, siapa yang harus disalahkan saat hidup ini bingung, katanya. Dia berbicara menyerupai kicauan burung kutilang yang tak pernah punah. Pak Gombal menyahut, diri sendiri terlalu suci untuk disalahkan, tapi terlalu rahasia untuk dipuji. Mereka tertawa pelan-pelan sambil tak terdengar, tapi sangat jelas terlihat. Seperti tawa yang tercipta dari ketidaktahuan yang mereka relakan. Ketidaktahuan bukan aib di negeri itu. Hari mulai gelap bukan karena malam, tapi karena tak ada yang menyuruh untuk pulang. Layang-layang pun tak pernah diturunkan saat hari petang. Di akhirnya, anak itu pun menulis yang baru datang dari negeri sebelah. Catatan untuk dirinya sendiri. Dengan pensil pendek yang sudah terlalu lelah, tapi masih mau menulis satu kalimat. Negeri ini mengajarkanku bahwa keteraturan bukan warisan kekuasaan, tapi hasil dari mendengar dan merasa. Dia tersenyum, entah kepada siapa. Orang-orang yang telah berlalu, pergi entah kemana. Angin seperti tak pernah benar-benar singgah. Ya, begitu cerpen Scotland Lubis yang ditulis sambil jalan dalam perjalanan ke rumah dari warung. Begitu ya, mudah-mudahan bisa ditangkap apa esensi dari cerpen ini. Sampai jumpa di short story Scotland berikutnya.